Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam materi prakarya. Nah, anak-anak, waktu minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang kerajinan serat, tentang videonya ya, yang berkaitan dengan kerajinan serat alam dan serat buatan. Nah, sebenarnya itu tidak hanya dari tumbuhan saja, tapi ada dari hewan. Anak-anak, di sini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat dan khususnya serat dari alam. Ya, baik, kita akan lanjut. Nah, pengertian serat itu ada sendiri adalah bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang atau yang utuh. Jadi memanjang dan utuh. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah serat ini sering dikaitkan dengan sayuran dan buah-buahan sebagai makanan berserat tinggi yang mungkin sangat baik bagi sistem pencernaan tubuh kalian, ya. Nah, anak-anak, mungkin kalau kalian makan kangkung atau bayam, apa yang kamu rasakan untuk kangkung dan bayam? Pada saat kalau kamu burai batang kangkung dan bayam itu akan kelihatan berserat dan memanjang. Itu juga berupa serat yang memang pasti kalian akan tahu itu juga pasti akan berguna untuk tubuh kalian. Tapi serat di sini, pengertian serat untuk kerajinan adalah serat yang bisa digunakan sebagai bahan baku tekstil, baik berupa kertas atau tali yang juga nanti akan diuntai atau dijalin. Itu untuk yang berasal dari bahan serat alam atau bahan serat buatan yang sudah kalian lihat kerajinannya. Nah, anak-anak, di sini sifat serat ini pasti akan mempengaruhi sifat serat dari bahan-bahan yang ada, itu akan mempengaruhi sifat benda apa yang nanti akan dihasilkan. Nah, bahan serat sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat alam dan serat buatan. Ya, anak-anak, di sini kita ingat-ingat, coba kalian bayangkan ya, ternyata serat alam itu sudah dikenal orang sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Yang pertama adalah pasti Cina. Cina adalah negara pertama yang mengolah serat alam yang berasal dari kepompong ulas sutra dan hasilnya berupa kain sutra. Itu sudah dikenal pada tahun 2640 sebelum Masehi. Bisa bayangkan, sangat lama. Kemudian India adalah negara yang menemukan industri. Jadi India menemukan bahan serat kapas dari biji kapas dan dia mendirikan industri tekstilnya yang berbahan serat dari biji kapas itu pada tahun 1540 sebelum Masehi. Jadi setelah Cina menemukan serat dari kepompong ulas sutra, kemudian India menemukan serat dari biji kapas. Nah, kemudian Swiss mulai menggunakan bahan serat flak pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Dan pada tahun 1000 Masehi, pada tahun 1000 sebelum Masehi, saya sebutnya SM, orang-orang di Mesopotamia atau Iran mulai menggunakan bahan serat wol dari bulu domba. Anak-anak, ini ternyata serat alam kalau diingat-ingat, sudah lama sekali, ya. Nah, nanti saya akan sampaikan seperti apa. Kemudian ini adalah contoh-contoh jenis dan karakteristik dari bahan serat. Yang pertama, kalau serat dari alam, ini yang jenis dan karakteristik bahan serat alam. Jenis serat alam sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah serat dari tumbuhan, apa saja berupa biji, batang, daun, dan buah. Kemudian serat dari hewan berupa stapel atau filamen. Anak-anak, jenis dan karakteristik bahan serat. Serat dari tumbuhan, serat yang berasal dari tumbuhan yang dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tetapi tidak semua tumbuhan dapat memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam atau kerajinan. Karena serat yang digunakan untuk bahan baku tekstil dan lain-lain pasti memiliki persyaratan, diantaranya harus kuat, tahan lama, bentuknya tetap, tidak menyusut, dan pasti memiliki permukaan yang halus dan bisa digunakan. Ya, anak-anak, serat dari biji. Kemudian serat dari biji ini kalian bisa lihat gambarnya. Serat dari biji ini kalian bisa lihat ini ada dari biji kapas dan kapuk, ya. Yang gambar yang pertama adalah biji kapas, itu bentuknya putih, kamu tahu juga itu sudah berbunga, seratnya diambil. Nah, itu dari biji, bukan bunga. Kamu pasti bilang, "Miss, ini mah bunga, bukan biji." Ini adalah biji. Kalian lihat biji-biji yang hitam itu seperti itu, sama pada biji kapuk yang ada di pohon kapuk. Di sini ada gambarnya, mungkin kecil sekali ya, orang lagi naik ke pohon kapuk, ya, mengambil bunga-bunga dari hasil biji kapuk itu sendiri. Kemudian serat dari batang.
Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium atau tidak berkambium. Ya, serat batang pohon yang berkambium dari pohon beringin, pohon-pohon besar, melinjo, pohon besar juga, mahkota dewa atau rosella. Kemudian serat batang yang tidak berkambium adalah dari flag, rami, dan anggrek. Ya, ini. Nah, anak-anak bisa lihat lagi. Nah, serat dari daun. Serat dari daun adalah tumbuhan yang dapat diolah dari berbagai serat dari daun. Tidak hanya, meskipun banyak orang menggunakan sebagai bahan baku tekstil, bahan serat dari daun adalah mendong. Ini kalian lihat daun nanas, daun pandan berduri, dan daun eceng gondok. Ya, ini kelihatan yang nanas itu ada buahnya, daun pandan itu ada durinya. Ya, ini yang bisa digunakan daun-daun yang bisa diambil seratnya untuk menjadi sebuah kerajinan. Dan ini adalah serat dari buah. Tidak banyak anak-anak buah yang dapat dimanfaatkan dan diambil seratnya. Hanya mungkin yang kita lihat adalah serat dari buah kelapa. Kenapa buah kelapa? Karena di buah kelapanya itu sendiri ada serabut atau sabut yang melapisi buah. Dan kalian bisa lihat ternyata fungsinya banyak sekali dari serabut yang berasal dari buah kelapa. Ini contoh-contohnya serabut yang diambil dari buah kelapa. Kemudian serat dari hewan. Tadi saya sudah sampaikan serat dari hewan terbagi menjadi dua, adalah dari stapel dan dari filamen. Nah, serat dari stapel ada yang merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang biasa disebut wool. Hewan yang dapat menghasilkan serat berupa wool adalah pertama domba. Nih gambar yang pertama adalah gambar domba, kemudian gambar alpaka ya. Kalian bisa lihat nih alpaka lucu sekali. Ini biasa ada di Amerika Selatan. Kemudian kelinci. Ya, sampingnya kelinci adalah kasmir. Ya, ini adalah kasmir. Kasmir ini sebenarnya antara campuran seperti mirip-mirip kayak kambing etawa ya. Kasmir ini mirip adalah gabungan dari domba dan kambing. Kemudian kalian sudah lihat yang berpunuk dua ini adalah unta, dan sebelah dari unta adalah mohair. Mohair ini biasa domba yang terkenal di Amerika. Ya, ini yang suka diambil bulunya. Memang mirip-mirip memang dengan domba, cuma bedanya kupingnya jauh lebih panjang. Ya, anak-anak, kemudian serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Jadi contohnya serat ini berasal dari larva ulat sutra yang berbentuk kepompong. Jadi ulat sutra mengeluarkan serat-serat yang dari tubuhnya sampai membentuk rumah untuk kepompong. Jadi kepompongnya ini yang akan diambil, kemudian kepompong ini nanti akan direndam sehingga dia terburai. Setelah diburai dia akan dibentuk jalinan-jalinan, sehingga setelah kering mulai proses pengolahan. Nah, pengolahan ini seperti apa? Baik, kita lanjut ya anak-anak ke pengolahan bahan serat alam. Pengolahan bahan serat alam yang pertama adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Kapas atau benang wool atau filamen. Kemudian proses yang kedua adalah penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian juga pencelupan warna dicelup ya, diproses sehingga memperoleh warna yang kuat. Kemudian benang nanti keringkan. Nanti kita akan lihat prosesnya satu-satu. Dan kemudian penenungan benang menjadi kain. Ini adalah proses-proses pengolahan bahan serat alam. Ya, ini salah satu contohnya. Yang pertama, kalian ingat lagi pemintalan benang, kemudian penggulungan benang, pencelupan warna, dan penenunan benang menjadi kain. Kita lihat lagi sebagai jelas lagi, pemintalan benang seperti apa sih? Ini pengolahan kapas atau benang wool atau filamen yang disebut pemintalan, di mana serat dipilin-pilin, memanjang dan sambung menyambung. Kalau tidak dipilin dan sambung menyambung, itu benang yang dibuat akan mudah putus. Anak-anak bisa lihat prosesnya. Pertama, ini ada dua tangan yang memilin-milin dengan proses memanjang. Lihat ada bapak-bapak, kakek-kakek di sini ya, dia sedang proses melakukan pemintalan benang. Nah, ini kakek ini melakukan proses ini sampai seumur hidup dia, sepanjang dia dari muda sampai tua, dia semakin lama semakin ahli. Ini adalah proses pemintalan yang bersifat tradisional. Anak-anak bisa lihat juga di bawah adalah proses pemintalan benang dengan menggunakan mesin. Ya. Kemudian setelah dipintal benang,
mulailah benang digulung. Benang yang dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Di sini ada ibu-ibu melakukan penggulungan benang dengan alat tradisional dan juga ada dengan mesin. Ya, ini proses penggulungan benang. Setelah proses penggulungan benang, mulailah masuk benang sudah jadi. Sampai baju kamu menjadi berwarna, ini harus benang melalui proses dengan penculupan untuk memperoleh warna yang kuat, sehingga dapat menghasilkan warna-warna yang memang menarik dan dapat digunakan, dan benang bisa dibuat menjadi kain. Beginilah proses penurunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang ditinggal lanjut dengan proses penurunan menjadi kain menggunakan berbagai alat tenun tradisional atau mesin tekstil. Anak-anak bisa lihat yang pojok kanan, pojok kiri atas adalah seorang ibu sedang melakukan penenunan dengan alat yang sangat tradisional, ya, sangat sederhana. Kemudian di bawahnya adalah seorang ibu juga menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Yang di bawah adalah ATBM, alat tenun bukan mesin, dan di kanan, sebelah kanan adalah alat tenun dengan mesin. Ya, sudah jelas nampak sekali ini adalah proses pembuatan penenunan benang menjadi kain. Nah, anak-anak mungkin sampai di sini, jadi kalian sudah paham bagaimana proses produksi kerajinan bahan serat alam. Jadi saya mohon pada kalian dipelajari baik-baik. Kalau tidak paham lagi, kalian ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan. Kalian bisa buka lagi sampai kalian benar-benar paham. Oh, begini tuh prosesnya. Ternyata dari serat itu dari serat alam ternyata prosesnya panjang, ya. Dan ada serat alam itu terbagi menjadi dua. Pertama serat tumbuhan dan kemudian serat dari hewan. Serat tumbuhan apa saja? Ternyata bisa dari biji, bunga, batang, dan daun. Sedangkan dari serat dari hewan itu berupa dari stapel ataupun filamen. Stapel itu berbentuk wol atau benang yang memang dikumpulkan dari rambut-rambut binatang, rambut hewannya. Kemudian, tapi ini tidak semua binatang ya. Dan filamen itu memang hanya dari kepompong. Biasanya yang paling sering dengan adalah kepompong ulas sutra. Nah, proses produksinya menjadi bahan serat alam adalah pertama kita dari menenun dan menjahit. Ini semua anak-anak nanti kita akan pelajari lebih jelas lagi di materi yang berikutnya. Tapi yang jelas materi yang saat ini adalah materi yang berkaitan dengan bahan-bahan dari serat alam. Ya, oke, sampai di sini dulu anak-anak. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan saya berharap kalian dapat paham bahwa banyak sekali produk-produk kerajinan yang ada di Indonesia, khususnya tenun, yaitu sangat terkenal tenun dari Indonesia. Dari mana saja nanti tenun itu nanti kita akan pelajari, dan yang pastinya semua itu berasal dari bahan-bahan serat alam. Oke anak-anak, sampai di sini materi yang disampaikan. Tolong diingat kembali dan dipahami. Kalau tidak ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan pada Miss Helen nanti pada Google Meeting. Oke, sampai sini. Terima kasih. Yuk, selamat siang.